Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran matematika pada pertemuan ketiga bersama Ibu Ayuni Buana Putri. Nah, di sini kita masih membahas tentang bilangan berpangkat. Seperti kita ketahui sebelumnya, materi pada bab 1 ini terbagi menjadi 4. Nah, kita sudah bahas dari materi yang pertama sampai materi yang ketiga. Semoga kalian masih bisa mengingat dan memahami dengan baik isi materinya, terutama tentang pengertian bilangan berpangkat. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, yang keempat, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif, nol, dan pecahan. Nah, jadi maksudnya untuk suatu bilangan itu tidak selalu memiliki pangkat positif. Jadi nggak selalu misalkan 3 pangkat 5, 6 pangkat 2, 7 pangkat 10, nggak selalu positif, tapi bisa juga 6 pangkat negatif 2, 3 pangkat negatif 5, bisa juga berpangkat 0, bisa juga pangkatnya itu berbentuk pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan dan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat negatif. Nah, jadi ketika ada suatu bilangan A dipangkatkan negatif N, punya pangkat negatif N, maka bentuknya itu harus kalian rubah menjadi pangkat positif. Jadi 1 per A pangkat N. Nah, kenapa harus dirubah jadi pangkat positif? Nah, di bilangan yang berpangkat bulat negatif itu tidak bisa kalian nyatakan sebagai perkalian berulang. Jadi nggak bisa dihitung. Nah, misalkan kita di sini punya 5 pangkat negatif 4. Nah, negatif 4 ini nggak boleh langsung kalian hitung jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, itu tuh salah ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu bentuk seperti ini, itu tuh harus dirubah dulu ke dalam pangkat positif. Caranya tinggal jadi 1 per 5 pangkat 4. Seperti itu doang, paham? Kalau udah seperti ini, kayak biasa, satunya masih tetap 1 per 5 pangkat 4-nya kalian jabarkan. 5 kali 5 kali 5 kali 5, seperti itu. Nah, dari sini tinggal kalian hitung, jadi 1 per 5 kali 5 itu 25, 25 dikali 5, 125, 125 kali 5 itu 625. Nah, untuk yang selanjutnya, 9 pangkat negatif 9 pangkat negatif 3. Nah, ini juga nggak boleh jadi negatif 9 kali negatif 9 kali negatif 9. Ingat ya, ketika kalian ketemu sama pangkat negatif harus dirubah dulu jadi positif. Nah, jadi ini tuh 1 per negatif 9 pangkat 3. Nah, ingat yang berubah positif itu pangkat ininya doang ya. Yang ininya mah jangan dirubah, yang negatif ininya mah dia masih tetap negatif. Nah, dari sini kita jabarkan lagi jadi 1 per negatif 9 dikali negatif 9 dikali negatif 9. Nah, hasilnya jadi 1 per, ingat ya, negatif kali negatif positif, positif dikali negatif negatif. Jadi hasilnya negatif. 9 kali 9 72 dikali lagi 9 itu adalah 9 kali 9 itu 81, maaf salah. 81 dikali 9 itu 729. Jadi hasilnya negatif 1 per 729. Semoga sampai sini paham ya. Nah, untuk selanjutnya gimana kalau misalkan bentuknya itu seperti ini? Nah, ketika ada bentuk pecahan atau bilangan pecahan yang punya pangkat negatif, maka caranya seperti tadi. Ya. Di sininya tetap jadi 1 per 1 per 5 pangkat 2. Nah, gimana cara ngitung yang kayak gini? Nah, kita kan pernah belajar
kalau ada pembagian pecahan, ini kan kalau ditulis jadi gini ya, 1 dibagi 1/5 pangkat 2. Nah, kalau pembagian pecahan itu kita rubah jadi kali. Jadi 1 kali, tapi ininya dibalik. Nah, dibalik jadi 5/1 pangkat 2. Nah, 1 kali 5/1 pangkat 2, berapapun yang hasilnya dikali 1, maka dia tetap jadi dirinya sendiri. Jadi masih jadi 5/1 pangkat 2 gitu. Nah, kalau udah seperti ini tinggal dijabarkan 5 pangkat 2 sama 1 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. 1 pangkat 2 itu bukan 2 ya, tapi 1 kali 1. Jadi 1. 25 dibagi 1, 25. Nah, untuk contoh yang kedua, 2/3 pangkat negatif 3. Nah, ini juga sama, jadi 1/2/3 pangkat 3. Nah, ini kalau dituliskan dijabarin jadi 1 bagi 2/3 pangkat 3. Nah, karena dia pembagian, maka harus kita rubah jadi perkalian. 1 kali. Ingat, ketika pembagian dirubah jadi kali, maka ini harus dibalik ya. Ini harus dibalik. Jadi 3/2 pangkat 3. Ingat, kalau dikali 1 nggak berubah, jadi masih tetap 3/2 pangkat 3. Nah, artinya 3 pangkat 3/2 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Yang ini 27, yang ini 8. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini kan 1/5 pangkat negatif 2. Nah, setelah dirubah, ternyata jadi 5/1 pangkat 2. Ini tinggal dibalikan ya, asalnya 1/5, jadi 5/1. Ini juga sama untuk contoh yang kedua juga. Dia asalnya 2/3. Ternyata setelah dirubah jadi pangkat positif menjadi 3/2. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, itu tuh tinggal dibalik. Jadi kalau misalkan ada 3/4 pangkat negatif 2, ini tinggal jadi 4/3 pangkat 2. Seperti itu. Jadi 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16, 3 pangkat 2 itu 9. Ini juga sama, 1/2 pangkat negatif 5. Jadi tinggal dibalik, 2/1 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 1 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang ini juga sama. Bukan 1 kali 5 ya, tapi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Nah, jadi ini hasilnya 2 kali 2, 4, kali lagi 2, 8, 16, 32. Jadi 32 per 1 dikali 1, hasilnya 1. Nah, ini bisa dibagi ternyata, 32 bagi 1, 32. Jadi kalau misalkan bisa dibagi, kalian bagi. Tapi kalau misalkan nggak bisa dibagi, 16 kan nggak bisa bagi 9, udah aja sampai kayak gini. Ini juga sama, 27 ternyata nggak bisa dibagi 8, udah aja gitu. Nah, terus ini yang terakhir, A, B pangkat 2, C pangkat negatif 5. Nah, yang punya pangkat negatif itu cuma si C doang. Nah, tadi prinsipnya itu tinggal dibalik. Ketika dia posisinya ada di atas, berarti tinggal kita kebawahin. Nah, cara ngebawahinnya itu kayak gini. A, B pangkat 2-nya posisinya masih di atas, C-nya tinggal kita simpen di bawah, jadi C pangkat 5. Ingat, kalau udah dirubah, pangkat negatifnya otomatis hilang. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat 0. Berapapun bilangannya, kalau misalkan dia punya pangkat 0, itu hasilnya 1. Kecuali angka 0. Misalkan ada 5 pangkat 0. Nah, dia ini hasilnya adalah 1. Kemudian 1000 pangkat 0, ini juga hasilnya adalah 1. Kemudian 500 juta pangkat 0, ini juga hasilnya 1. Nah, sedangkan khusus untuk 0 pangkat 0, dia tidak terdefinisi.
Jadi kalau 0 pangkat 0 tidak jadi 1 ya, tapi dia tidak terdefinisi. Jadi nggak ada isinya, nggak ada hasilnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bilangan berpangkat pecahan. Jadi, ketika ada suatu bilangan yang punya pangkat pecahan, maka bisa kita rubah jadi bentuk akar. Caranya adalah di sini kan ada A pangkat M per N, ya kan? Ini pangkatnya. Maka yang M ini yang bilangan itu menjadi pangkat A, milik A pangkatnya, sedangkan yang N penyebut ini di bawah itu menjadi pangkat si akarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada 5 pangkat 2 per 3, jadi 5 pangkat 2 akar 3. 4 pangkat 1 per 2, maka jadi 4 pangkat 1 akar 2. Nah, hanya saja khusus untuk akar pangkat 2 ini biasanya nggak kita tulis. Jadi biasanya cukup kayak gini aja. Akar 4. Gitu. Kenapa satunya nggak ditulis? Karena pangkat 1 juga biasanya tidak ditulis. Ya. Nah, terus ini kebalikannya. Akar pangkat 4 dari 5 pangkat 8. Nah, maka kalau kita rubah jadi bentuk pangkat, jadi 5 pangkat 8-nya di atas, 4-nya di bawah. Atau bisa diperkecil, jadi 5 pangkat berapa 8 bagi 4? 2. Jadi, kalau dihasilin 5 kali 5 sama dengan 25. Gitu. Kita akan menghitung bilangan yang berpangkat pecahan tanpa dirubah ke dalam bentuk akar. Di sini kita punya 32 pangkat 2 per 5. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, pertama kalian harus merubah dulu si bilangan pokoknya. Ini kan bilangan pokoknya adalah 32. Jadi di sini kalian cari 32 itu berapa pangkat berapa. Nah, untuk gampangnya, karena di sini penyebutnya 5, jadi kita rubahnya ke dalam pangkat 5. Ya. Jadi berapa yang dipangkatkan 5 hasilnya 32. Kita cari di sini ya. Kita mulai dari 1. Pangkat 5 ya, ingat. Jadi dikaliinnya 5 kali. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Nah, kita hitung 1 kali 1 hasilnya 1. Sekarang kita hitung lagi 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Ternyata benar. Nah, jadi 32 itu bisa kita rubah jadi 2 pangkat 5. Jadi di sini kita rubah 32-nya jadi 2 pangkat 5. Yang 2 per 5 ininya kita tulis lagi, jangan dihilangin ya. Nah, ingat kita punya sifat ini kemarin. Jadi kalau ada A pangkat M pangkat lagi N, itu pangkatnya dikali. Nah, jadi di sini juga sama. 2 pangkat 5 dikali 2 per 5. 5 kali 2 itu 10, jadi 2 pangkat 10 per 5 sama dengan 10 bagi 5 itu 2, jadi 2 kali 2, jadi hasilnya 4. Pangkat 3 dari 216. Nah, kalau ketemu bentuk ini, tadi kita kan udah belajar cara merubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi, 216, ingat kalau nggak ada pangkatnya, artinya dia punya pangkat yaitu 1. Jadi, pangkat 1 per 3. Nah, di sini sama yang 216 ini harus kalian rubah lagi. Nah, jadi di sini kalian cari 216 itu berapa pangkat 3. Berapa pangkat 3. Dari mana 3 yang ini? 3 yang ini itu diambilnya dari sini. Jadi kalian sesuaikan aja sama si penyebut pecahannya untuk gampangnya. Nah, berarti kalian cari bilangan apa yang dipangkatkan 3 hasilnya 216. Jangan dari 1 ya mulainya, terlalu kecil. Misalkan kita mulai dari 4. 4 kali 4 kali 4. Ternyata hasilnya cuma 64. 5 kali 5 kali 5. Ternyata hasilnya cuma 125. Sekarang 6 kali 6 kali 6. Ternyata 216. Nah, berarti 216 itu kita rubah jadi 6 pangkat 3.
Jadi 216-nya dirubah jadi 6 pangkat 3. Yang 1/3-nya ini ingat, jangan lupa ditulis. Pangkat lagi 1/3. Nah, kalau pangkatnya ada 2, ingat pangkatnya dikali. Jadi 6 pangkat 3 kali 1/3. Jadi 6. 3 kali 1/3 dibagi 3. Jadi 3/3. 3 bagi 3 berapa? 1. Jadi 6 pangkat 1. Berapa 6 pangkat 1? 6. Nah, sekarang gimana kalau misalkan pangkat pecahannya ada 2? Nah, inget ya tadi kalau misalkan pangkatnya ada 2, ini kan pangkatnya 2 ya. Nah, berarti pangkatnya harus dikali. Jadi 8 pangkat 4/3 dikali 1/2. Perkalian pecahan, ingat atas kali atas, 4 kali 1, 4. Bawah kali bawah, 3 kali 2, 6. Jadi 4/6, kita perkecil. Cara memperkecil ingat, dibagi dengan angka yang sama. 4 sama 6 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Jadi 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, ternyata setelah dikali dan diperkecil pun masih berbentuk pecahan pangkatnya. Nah, berarti kita pakai cara kayak gini lagi yang pertama. Jadi 8 ini kita cari. 8 itu berapa pangkat? 3. Kenapa 3? Karena penyebutnya 3. Nah, ini kan bilangannya kecil ya. Kalau bilangannya kecil, kalian carinya juga harus di yang kecil. Tapi kalau misalkan bilangannya agak besar, berarti kalian nyarinya juga harus agak besar gitu. Kalau 1 udah pasti gak mungkin ya. 1 kali 1 kali 1 berapapun 1 kalau dipangkatin pasti hasilnya 1. Jadi kita mulainya dari 2. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kenapa 2-nya cuma ada 3? Karena pangkatnya juga 3. Ternyata benar 8. Nah, maka 8 itu kita rubah jadi 2 pangkat 3. Sini kita rubah 2 pangkat 3. Ingat, 2/3-nya ditulis lagi 2/3. Nah, di sini kan pangkatnya ada 2 lagi ya. Kita kaliin lagi pangkatnya. Jadi 3 kali 2/3. Kaliin ke atas ya. 3 kali 2, 6/3. 6 bagi 3 berapa? 2. Jadi 2 pangkat 2 itu 4. Udah ketemu hasilnya 4. Nah, mungkin contoh yang ketiga ini agak panjang ya. Semoga kalian paham. Kalau misalkan masih belum paham, boleh kalian tanyakan di WA, mau via video call, mau via suara, boleh gimana aja caranya. Nah, kalau misalkan udah paham, silakan kalian kerjakan tugas uraiannya. Ada 7 soal. Ini nomor 1, 2, 3. Nah, untuk yang nomor 1, kalian cukup tuliskan kembali bentuk umum yang tadi udah Ibu terangkan. Untuk yang kedua, ini cukup dirubah aja. Jadi, pangkat-pangkat negatif ini kalian rubah ke positif. Gimana caranya? Gak usah dihitung ya. Ini cukup dirubah aja jadi pangkat positif. Nah, sedangkan untuk yang ketiga, ini baru dihitung hasilnya sampai berapa. Jadi, setelah dirubah ke pangkat positif, kalian tentukan juga hasilnya ya. Jadi sebelum mengerjakan soal, biasakan baca dulu perintahnya. Nah, terus untuk soal yang berikutnya, untuk yang nomor 4 juga sama. Kalian cukup tuliskan kembali hubungan antara bilangan berpangkat. Jadi si rumusnya aja, tuliskan kembali rumusnya. Untuk yang nomor 5, ini cukup dirubah ke bentuk akar ya. Baca soalnya. Ke dalam bentuk akar. Untuk yang nomor 6, kalian cukup rubah ke pangkat pecahan. Jangan dihitung, gak usah kerajinan. Nah, untuk yang nomor 7, baru kalian hitung hasilnya. Jadi kalau misalkan udah disuruh tentukan hasilnya, baru kalian hitung sampai angkanya berapa gitu. Kerjakan di buku tulis, tuliskan beserta soalnya, jawaban dan caranya dengan lengkap. Selamat belajar.